أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Sadaqallahul azim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pada kesempatan ini teman-teman, saudara-saudara yang saya muliakan, kita kembali akan membahas surat Ar-Ra'd dari mulai ayat 26 ini. Walladzina, dan adapun orang-orang yang kuduna, yang membatalkan atau yang melanggar ahdallahi, kepada janji Allah, mim ba'di mitsaqihi, setelah kuat janjinya itu, atau setelah berjanji, setelah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqta'una, dan mereka juga memutuskan terhadap segala amaro yang telah diperintahkan Allahu oleh Allah, bihi, dengan sesuatu tersebut, bihi dengan tadi, ayyusola, untuk disambungkan, wa yufsiduna, dan mereka membuat kerusakan, fil ardi, di muka bumi, bil kufri, maksudnya tafsirnya bil kufri, dengan kekufuran, wal ma'asi, dan juga perbuatan maksiat. Nah, ulaika, mereka itu adalah lahum, bagi mereka, al-la'natu, laknat Allah di sini. Tafsirnya laknat itu adalah al-bu'du, jauh, ar-rahmatillahi, daripada rahmat Allah, daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum, dan juga bagi mereka, su'uddar, kejelekan desa, atau desa yang jelek, atau dalam tafsirnya al-akibatus sayyi'ah, akibat yang jelek, dari di desa al-akhirah, akhirat, di desa akhirat, wahia, yaitu jahannamu, neraka jahanam. Jadi ceritanya di ayat sebelumnya bahwa yang disebut dengan ulul albab itu contohnya atau cirinya kan ada 8-nya. Salah satunya adalah ciri ulul albab itu suka menunaikan janji, tidak pernah melanggar yang sudah dijanjikan. Mereka akan mendapatkan apa? Uqbadar. Nah, bagaimana kalau orang yang malah melanggar perjanjiannya, membatalkan perjanjiannya, atau tidak memenuhi yang sudah dijanjikannya? Di sini walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, maka ya balasannya su'udar, yaitu mendapatkan jelek-jeleknya atau kejelekan desa, ya. Kemudian ada cirinya juga di dalam ulul albab itu, adalah salah satu cirinya adalah alias yaitu suka menyambungkan segala hal yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan. Itu balasannya apa? Uqbadar, desa atau akibat yang bagus. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusola, dia adalah suka memutuskan alias tidak menyambungkan yang diharuskan disambungkan. Maka itu pun sama, balasannya adalah su'uddar, ya, bukan uqbadar, ya. Kemudian juga berarti salah satu ciri daripada yang 8 bagi ciri ulul albab di situ adalah orang-orang yang suka berbuat kebaikan di muka bumi. Nah, ini malah wayufsiduna fil ardi, malah buat kerusakan. Apa pahala atau akibat daripada mereka ini?
atau balasan bagi mereka sama lahum su'udar lagi, ya, kejelekan desa akhirat. Atau bahkan di sini bukan hanya su'udar. Kalau su'udar ini saya sampaikan ini sebaliknya katakan daripada uqbadar. Ada su'udar di sini. Kalau uqbadar bagi ulul albab, ya, yang 8 ciri itu baik-baik. Sementara kalau su'udar berarti bagi yang sebaliknya ulul albab, bagi orang-orang yang memiliki ciri sebaliknya daripada ciri ulul albab di ayat sebelumnya. Bahkan ulaika lahumul la'nah, mereka mendapatkan laknat. Laknat itu yaitu adalah jauh daripada rahmat, daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, titik sampai di sini. Maka kemudian ada ayat baru yang merupakan di sini merupakan apa? Isti'naf lagi, merupakan permulaan yang dimaksud atau kandungan ayat, yakni Allahu yabsutu ar-rizqa. Allah yabsutu meluaskan, melapangkan ar-rizqa kepada rizki. Tafsirnya yuwassi'uhu, Allah melapangkan, meluaskan rizki, liman bagi orang yasha'u yang dikehendaki Allah, wa yaqdiru dan juga Allah menyempitkan rizki. Tafsirnya yudayyikuhu, Allah menyempitkan rizki, liman bagi orang yasha'u yang dikehendaki Allah. Jadi ceritanya pada ayat ini diketahuilah bahwa sifat-sifat orang kafir itu, ya, suka marah, ya. Laukan Allahu ghadban di sini dijelaskan, ya. Ya, ini ya munculnya ayat Allah yabsutu di sini adalah ini adalah merupakan sebuah jawaban bahwa orang-orang musyrikin Mekah, orang-orang yang kafir itu selalu menentang kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Rasulullah karena dia beranggapan sudah kaya. Mereka menganggap bahwa seandainya Allah marah kepadaku seperti yang disangkakan oleh kalian, hai orang-orang mukmin, begitu kata orang kafir, ya. Ya, berarti pasti Allah tidak akan memberikan kelapangan rizki kepada kami. Sementara kami tetap aja ini diberikan kenikmatan dunia, misalkan sehat, selalu selamat, banyak hartanya, banyak istrinya, kadang-kadang begitu, tinggi pangkat dan jabatannya dan selanjutnya. Padahal kami katanya tidak beriman atau justru malah kafir terhadap wahyu-wahyu Allah yang disampaikan oleh Muhammad. Nah, mereka kebiasaan atau sifat kafir itu seperti itu. Maka dijawab oleh ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rizki, melapangkan, meluaskan rizki itu bagi orang yang dikehendakinya. Bagi orang yang dikehendakinya. Ya, bukan karena dia itu Allah memberikan rezeki itu bukan karena dia iman. Ya, laisa tabi'an lil iman. Bukan, rezeki itu bukan mengikuti sebuah keimanan, tapi rezeki itu adalah mengikuti kepada garis yang ditakdirkan di Lauhil Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam Lauhil Mahfuznya dia ditakdirkan kaya, ya kaya. Sekalipun dia kafir, tidak muslim, tidak mukmin. Atau digariskan di dalam Lauhil Mahfuznya dia sempit padahal dia iman. Itu memang di Lauhil Mahfuznya seperti itu. Ya, bukan karena keimanan, ya. Walaupun kemudian ada ayat-ayat apresiasi bagi orang yang beriman, bagi orang yang beramal soleh. Tapi itu cerita lain. Ini ceritanya untuk memberikan kejelasan bagi orang-orang kafir musyrikin Mekah khususnya pada saat itu yang menganggap dirinya yang benar. Ketika dia kufur ternyata tetap saja diberikan kelapangan, keleluasaan rizki. Inilah bantahannya. Allah yabsutu memberikan kejembaran, kelapangan rizki bagi orang yang dikehendakinya, dan begitu juga Allah memberikan kesempitan rizki itu bagi orang yang dikehendakinya. Bukan karena iman, maka wajar bagi orang yang beriman pun ada saat-saat dia sempit. Biarkan itu dijadikan sebagai imtihan, ujian. Tapi orang kafir walaupun kaya itu adalah namanya istidrojan, ya, istidraj di sini. Ya.
Kemudian wa farihu, mereka juga ahli Mekah ini ya, selalu berbahagia, tapi bahagianya parhabatrin ya, kebahagiaan yang terpaksa atau tidak berkah, katakan begitu. Karena ada parhabatrin, nanti ada parhasururin wa syukrin ya, kebahagiaan yang memang benar-benar hasil sebuah perjuangan, dan bahagia karena ini merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang kafir itu parhabatrin namanya. Kebahagiaan sesaat atau kebahagiaan terpaksa atau kebahagiaan yang tidak memiliki keberkahan. Yang mereka bahagia bil hayati dengan kehidupan, bil hayati dunia dengan kehidupan dunia. Maksudnya dia bahagia bimana luhu dengan apa-apa yang mereka dapatkan pihak di dunia. Wamal hayatu dunia, padahal tidaklah kehidupan dunia itu fil akhirati, di akhirat ya, pijan bihayatil akhirah, maksudnya dibandingkan dengan kehidupan akhirat, illa mataun, kecuali hanya sebuah mataun, kenikmatan. Maksud mataun di sini adalah syai'un qalilun, sesuatu yang sedikit, yutamatta'u bihi, yang dijadikan sebuah kenikmatan, tapi wayadhabu, dia pergi hilang entah kemana, itulah mataun. Wa yaqulu, dan berbicara alladzina kafaru, orang-orang yang kufur. Di sini maksudnya adalah ahli Mekah, karena saat Rasulullah menyampaikan ayat ini ya memang dihadirin ahli Mekah. Mereka berkata, laula, seandainya, unzila, atau laula itu pengennya gitu, unzila diturunkan alaihi, kepada Nabi Muhammad itu ya, unzila diturunkan alaihi, kepada Nabi Muhammad itu adalah ayatun, diturunkan ayat itu mir rabbihi, daripada Tuhannya, maksud daripada Allah itu. Pengennya mereka itu ya, di dalam tafsirnya dijelaskan itu kala aso ya, bagaikan tongkat ya, yang dikasihkan kepada Nabi Musa, wal jadi juga dengan tangan, wanakoh, atau juga ada mukjizatnya seperti Kangjeng Nabi Soleh, unta. Ya, jadi itu keinginan orang-orang kafir macam-macam ya. Padahal itu hanya sebuah kepura-puraan saja ya. Dia pura-puranya pengen kayak Nabi Musa, Nabi Muhammad itu membawa tongkat misalkan ya, mujizatnya itu, atau mampu mengeluarkan cahaya dari dari tangannya misalkan. Pokoknya hal-hal yang aneh ya. Itu tantangan daripada kufar Mekah. Alasan kufar Mekah ketika dia tidak menerima wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana sikap Kangjeng Nabi Muhammad SAW menyikapi hal ini? Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan ayatnya, kul, katakanlah wahai, kul, katakanlah oleh Muhammad, lahum, kepada mereka, innallaha, sesungguhnya Allah, yudilu, menyesatkan, mayyasha'u, kepada orang yang dikehendakinya. Dikehendaki di dalam tafsirnya idlalahu, menyesatkannya ya, palatugni, maka tidak cukup anhu, daripada Allah, al ayatu ya, ayat-ayat atau bukti-bukti syai'an, suatu apapun. Jadi artinya sekalipun mereka kufar Mekah diberikan ayat seperti Kangjeng Nabi Musa ya, Kangjeng Nabi Muhammad ya, misalkan diberikan tongkat kayak Nabi Musa jadi ular, diberikan tangan yang bercahaya ketika dimasukkan ke ketek misalkan ya, tetap saja mereka tidak akan pernah beriman, karena memang mereka itu adalah orang-orang yang dikehendaki sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdi, dan begitu pula Allah memberikan hidayah, yursidu, maksudnya adalah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, ilaihi, kepada agama Allah, ila dinihi, maksudnya kepada agama Allah, man anaba, kepada orang yang taubat, roja'a ilaihi, maksudnya orang yang kembali ilaihi, kepada Allah ya. Jadi Allah memberikan hidayah kepada man anab. Nah, giliran kita misalkan kira-kira kita ini adalah orang yang sesat apa orang yang diberi hidayah, ya tinggal lakukan saja. Kalau kita tahu bahwa orang yang diberikan hidayah oleh Allah itu adalah man anab, orang yang tobat, jadilah kita ini orang yang tobat, orang yang selalu mengembalikan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan kita meninggalkan kewajiban, jangan biarkan diri kita melakukan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal begitu.
Nah, alladzina amanu, alladzina ini merupakan badal daripada atau pengganti daripada man anaba. Tadi disebutkan bahwa Allah memberikan hidayah kepada orang yang anaba, man anaba, orang yang tobat. Siapakah man anab di sini? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu, dan juga wa tatma'innu, dan tentram, taskunu. Maksudnya adalah tentram, qulubuhum, hati mereka. Hati mereka tentram bidzikrillahi, dengan zikir kepada Allah. Ay wa'dihi, maksudnya adalah zikir kepada janjinya Allah, ingat kepada janji Allah. Allah menjanjikan surga bagi orang yang beriman, yang Islam, yang taat, yang menjauhi larangannya umpamanya. Atau dalam hadis Allah akan memberikan menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan sakinah, ketentramannya, akan memberikan lingkungan daripada malaikat, akan diberikan perlindungan daripada malaikat. Misalkan bagi siapa? Bagi orang yang suka membaca dan menelaah daripada Al-Qur'an, menderes Al-Qur'an di suatu majelis misalkan. Ini kan janji Allah. Nah, orang-orang yang man anab di sini adalah orang yang diantaranya merasa tenang ketika ingat kepada janji Allah. Ala, ingatlah bidzikrillahi, dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, dengan ingat kepada janji Allah, tatma'innu, akan tentram al-qulubu, hati-hati. Bukan hati-hati, awas ya. Hati-hati itu maksudnya jamak daripada kolbun. Kolbun hati, sebuah hati. Kalau kulubun beberapa hati atau hati-hati. Maksudnya hati di sini adalah qulubul mu'minin, hati-hati orang yang beriman. Hatinya orang yang beriman akan merasa tentram. Shadaqallahul azim.